Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita semua. Sehingga kita masih diberi kesempatan untuk dapat mengikuti perkuliahan kita pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Yohana Patricia, dan Suci Rahmadani, serta Raihana Hanifah. Di sini kami akan membahas tentang penyelenggaraan pendidikan. Yang pertama itu pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Ada konsep pengelolaan penyelenggaraan pendidikan yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu pengelolaan pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata kelola yang artinya proses, cara, perbuatan, mengelola proses, serta melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan dan tujuan organisasi, proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Pengelolaan pendidikan juga dapat diartikan sebagai upaya untuk menerapkan kaidah-kaidah administrasi dalam bidang pendidikan. Adapun pengelolaan yang diartikan sebagai manajemen dapat didasarkan pada sejumlah teori manajemen yang menganut berbagai aliran. Teori-teori itu dapat dikelompokkan ke dalam 6 aliran sebagai berikut. Yang pertama itu ada aliran klasik, yang kedua ada aliran perilaku, dan yang ketiga itu ada aliran manajemen ilmiah, yang keempat itu aliran analisis sistem, yang kelima aliran manajemen berdasarkan hasil, yang keenam itu aliran manajemen mutu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi tentang landasan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang akan disampaikan oleh Suci. Pada Suci dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi dari sebelumnya, yaitu landasan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, yang mana landasan ini merupakan suatu sistem pendidikan yang efektif, memerlukan sebuah fondasi atau landasan yang kuat, dan landasan tersebut harus mengkomodir berbagai perspektif dan realita sosial masyarakat. Oleh karena itu, landasan tersebut harus bersifat menyeluruh dan seimbang. Di antara landasan yang mewakili perspektif yang ada dan digunakan dalam kajian ini sebagai landasan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan dapat dilihat dari 3 landasan. Yang pertama itu landasan filosofis. Landasan ini merupakan hak asasi manusia yang berfungsi untuk memberdayakan dan memerdekakan manusia dari ketergantungan kepada orang lain dan mampu membangun kehidupan yang mandiri secara individu, keluarga, masyarakat, serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan dasar ini menjadi persatuan Indonesia dan pendidikan diberikan untuk membangun persatuan dari berbagai suku bangsa yang hidup dalam wilayah geografis kepulauan yang terpisah-pisah. Yang kedua itu landasan sosiologis secara sosiologis. Maksudnya di sini pendidikan itu merupakan pranata sosial yang berbeda proses dan tujuannya dari pranata lain seperti pranata hukum, pranata ekonomi, maupun pranata politik. Sebagai pranata sosial, pendidikan diselenggarakan secara bersama oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah untuk saling membantu melaksanakan tugas negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mempersatukan dan menghilangkan kesenjangan sosial, ekonomi, dan budaya. Dan yang ketiga itu landasan yuridis. Maksudnya di sini pemerintah sebagaimana diamanatkan pada pasal 31 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 bertanggung jawab untuk mengelola dan menyelenggarakan pendidikan dalam suatu sistem pendidikan nasional. Namun sampai saat ini masih ditemui adanya permasalahan yang terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Untuk
Untuk permasalahan itu, ada beberapa tantangan bagi pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, yang mana kebijakan mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tertuang dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, di mana penerapannya secara umum sudah berjalan sesuai norma. Namun, berselang jalannya waktu, terdapat beberapa permasalahan penting dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Maaf, moderator. Lanjut. Dan permasalahan ini tidak hanya muncul dalam tataran normatif, namun juga dalam tataran praktik yang dapat mempengaruhi pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Berikut ada beberapa pemaparan permasalahan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Yang pertama itu ketimpangan atau kesenjangan kualitas pendidikan, yang mana kebutuhan untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 5 ayat 1, bahwa setiap negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Namun, sekolah sebagai lembaga pemberi layanan pendidikan masih banyak yang belum memenuhi standar nasional pendidikan (SNP). Yang tantangan yang kedua itu peningkatan kualitas pembelajaran belum optimal. Di sini kualitas pembelajaran di Indonesia masih dinilai belum baik, diukur dari proses pembelajaran ataupun hasil belajar siswa. Berbagai studi mengungkapkan bahwa proses pembelajaran di kelas umumnya tidak berjalan secara interaktif sehingga tidak dapat menumbuhkan kreatif dan daya kritis serta kemampuan analitis siswa. Yang ketiga itu mutu lulusan secara nasional rendah, yang mana hasil ujian nasional UN diantaranya dapat digunakan sebagai pemetaan mutu satuan pendidikan dan pembinaan serta pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan hasil UN ini dapat pula merefleksi kemampuan guru dalam mengajar, serta sebagai acuan capaian kualitas lulusan setiap satuan pendidikan. Yang keempat itu keterbatasan akses di daerah tertinggal. Kebijakan pembangunan daerah tertinggal di RPJMN 2015 sampai 2019 diarahkan pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas antara daerah tertinggal dan pusat pertumbuhan guna merespon permasalahan daerah tertinggal, khususnya terkait dengan keterbatasan aksesibilitas serta sarana dan prasarana di wilayah yang menghambat peningkatan pelayanan dasar dan aktivitas ekonomi di daerah tertinggal. Yang kelima itu belum semua penduduk memperoleh layanan akses PAUD yang berkualitas. Jadi periode usia dini dalam tumbuh kembang seorang anak itu menempati posisi yang sangat penting. Periode ini merupakan fundamental bagi pembangunan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Gagasan untuk mewajibkan pelayanan pendidikan usia anak dini ini sempat mengemukakan sehingga muncul wacana wajib PAUD 1 tahun sebelum SD. Adapun secara empirik, dunia PAUD nasional masih memiliki banyak kelemahan. Di antaranya adalah jumlah anak usia dini yang belum memperoleh layanan PAUD masih cukup signifikan. Dan yang terakhir itu relevansi pendidikan menengah kejuruan dengan kebutuhan. Belum maksimal. Jadi di sini ketidaklarasan antara tuntunan dunia kerja dan kualitas lulusan SMK merupakan salah satu faktor penyebab rendahnya penyerapan lulusan SMK pada dunia kerja. Tidak sedikit lulusan SMK mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan, di mana salah satu karena kelemahan SMK yang lebih berfokus pada pembentukan hard skill, dan berdasarkan penelitian, lulusan SMK yang dirancang untuk dipersiapkan dalam memasuki dunia kerja
ternyata masih jauh dari harapan sebagai akibat dari belum adanya standarisasi industri dalam persyaratan minimum peralatan latihan kerja di beberapa sekolah. Jadi, jadi untuk itu, peningkatan APS tidak berarti adanya pemerataan anak usia sekolah dan mengenyam pendidikan. Oleh karena itu, walaupun IPM Indonesia meningkat, namun kondisi pembangunan manusia di Indonesia belum merata di masing-masing provinsi. Provinsi kabupaten, sehingga pemerataan pendidikan dan kualitas sumber daya manusia Indonesia masih perlu ditingkatkan. Salah satunya adalah dengan menerapkan sistem zonasi di bidang pendidikan. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Suci. Selanjutnya itu undang-undang tentang sistem pendidikan yang akan disampaikan oleh Rehana. Pada Rehana dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan. Yang pertama itu Pendidikan Dasar Pasal 17. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar atau SD dan madrasah ibtidaiyah MI atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama SMP dan madrasah sanawiyah MTSN atau bentuk lain yang sederajat. Ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagai dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Yang kedua, pendidikan menengah pasal 18. Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas atau SMA, madrasah aliyah MA, sekolah menengah kejuruan SMK, dan madrasah aliyah kejuruan MAK atau bentuk lainnya sederajat. Ketentuan mengenai pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Yang ketiga, pendidikan tinggi. Pasal 19, pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka. Yang keempat, pendidikan non-formal. Pasal 26, pendidikan non-formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka pendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan non formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan menekankan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Pendidikan non formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keakraban pendidikan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan non-formal sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, dan ayat 6 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Yang kelima, pendidikan informal, pasal 27. Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diakui sama dengan pendidikan formal dan non-formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. Ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Yang terakhir yaitu pendidikan anak usia dini pasal 28. Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal
non-formal atau informal. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak atau TK, Raudiatul Ahwal, RA, atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal berbentuk kelompok bermain atau KB, Taman Penitipan Anak atau TPA, atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Sekian materi yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rehana Neva. Kesimpulan dari materi kita ini yaitu dari pembahasan mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dapat disimpulkan bahwa kedua komponen ini merupakan elemen kunci dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Meskipun terdapat kebijakan yang mendasari pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketimpangan kualitas pendidikan, rendahnya mutu lulusan, dan keterbatasan akses pendidikan di daerah tertinggal. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang mendukung pengelolaan pendidikan perlu diperkuat agar dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Mungkin hanya sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih atau kurangnya kata kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.